warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bersama kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dengan materi ketika kehidupan serta berarti subtemanya kejadian hari ini. Baiklah, sebelum belajar kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Tolong kelasnya membaca surat-surat pendek. Ini maafkan dulu ya. Yang perempuan bila dipanggil namanya bilang hadiroh, yang laki-laki hadir ya. Hadir wanak solihin. Hadir. Kevin. Hadir. Halina Hana hadiroh. Ya, anak-anak semua. Tolong dengarkan ibu. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan tema ketika kehidupan telah berhenti. Subtemanya adalah kejadian hari akhir. Tujuan pembelajarannya yang pertama menceritakan peristiwa perjalanan hari akhir dengan benar. Kemudian menjelaskan pengertian dari keyakinan hari akhir. Berikutnya mengenal urutan peristiwa hari akhir. Kemudian di sini menghargai dan mempersiapkan kehidupan akhirat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu arti dari kata takwa? Yang tadi melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Contoh perintah dari Allah misalnya apa? Salat, ngaji, bertaubat. Taubat dari ya ada apa lagi? Pokoknya bertakwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Contohnya melaksanakan sholat, haji, zakat, berbuat baik kepada semua manusia dan seterusnya. Kemudian menyadari pentingnya kehidupan di dunia sebagai persiapan akhirat. Anak-anak, kalian tahu tidak orang yang wafat itu? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketika orang yang telah wafat sudah meninggal, maka mereka akan dimakamkan atau dikubur. Nah, itu sebagai peringatan bagi kita sebagai orang yang masih hidup. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal kita di yaumil akhir. Sudah paham semua? Kemudian di sini bagaimana cara kita menjadi anak baik agar siap menghadapi hari akhir? Gimana? Cara menjadi anak baik agar siap menghadapi hari akhir. Tadi apa? Melaksanakan apa tadi anak-anak? Sholat, apa lagi? Mengaji, terus bersedekah, zakat, terus berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada sesama manusia. Kepada yang lebih tua harus hormat, kepada yang lebih muda harus saling sayang menyayangi. Contohnya nih kalian di kelas, kepada sesama teman harus bagaimana anak-anak? Harus saling sayang menyayangi. Nah, kemudian bagaimana orang yang berbuat baik akan mendapat balasan
pada hari akhir. Ketika orang itu di dunia selalu berbuat baik, maka orang itu akan mendapatkan balasan di yaumil akhir. Apa balasannya kepada orang-orang yang telah berbuat baik di dunia itu? Apa? Masuk ke mana? Masuk ke dalam surganya Allah. Ya, surga itu abadi, tidak sama dengan hidup dunia. Berikutnya, apa saja amal baik yang bisa kita lakukan agar Allah ridho kepada kita di hari akhir? Apa amal baik yang kita lakukan agar supaya Allah ridho kepada kita apa? Ayo, kira-kira amal baik. Amal baik yang kita bisa lakukan di dunia ini agar supaya Allah ridho kepada kita. Nah, bisa apa lagi? Tolong berpikir. Apa lagi? Terus selain itu, kalian punya orang tua tidak di rumah? Ada ayah dan ada ibu. Bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua? Sopan. Harus sopan. Apalagi? Hormat. Harus nurut kepada perintah kedua orang tua. Kalau di sekolah ada siapa? Bapak dan ibu guru. Bagaimana sikap kita kepada bapak dan ibu guru? Harus selalu sopan, menghormati bapak dan ibu guru. Tadi ibu pernah tanya kepada kalian tentang apa yang kita kerjakan kepada di yaumil akhir. Karena kenapa? Karena nanti di yaumil akhir itu ada kejadian-kejadian yang akan kita alami. Misalnya, kalian pernah lihat orang yang wafat belum? Orang yang meninggal. Ketika orang itu meninggal, apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup? Diapain? Dimandikan. Sholat lagi disolatkan. Kemudian itu ketika di alam kubur, apakah ada yang menemani orang tersebut? Tidak ada. Ya, tidak akan ada yang pegang kepalanya, pegang apa namanya ya, bahunya, pegang hidungnya, pegang mulutnya. Ya sudah semua. Nah semuanya. Hari ini kita mau berdiskusi tentang apa yang pada saat ini kita lakukan. Kemudian ibu akan berikan video ini. Kalian menganalisis dan mendiskusikan dari kejadian-kejadian tadi. Apa persiapan apa yang akan semua tadi anak-anak telah menjawab beberapa pertanyaan dari ibu yang berkaitan dengan yaumil akhir atau bekal yang akan kita bawa keluarga kita ke yaumil di persiapan bekal tersebut ya. Nah kemudian karena kita akan mengalami apa yang namanya hari akhir atau kejadian hari akhir. Kalian pernah melihat orang yang wafat? Ketika orang itu wafat, apa yang dilakukan hari kepada orang tersebut? Karena meninggal. Yang hidup itu orang itu yang masih hidup kewajibannya pada meninggal apa? Sholatkan, kuburin, menalikan, menyolatkan, menguburkan. Nah kemudian ketika orang itu dikuburkan, apakah di kubur itu ada yang menemani? Ada nggak? Orang itu bapak, terus dikubur dengan manusia. Nggak ada temannya kecuali apa? Amal jariah atau anak soleh. Ya, nah seperti itu ada 3 amalan yang akan dibawa oleh seseorang ketika telah wafat. Kemudian di dalam kubur ada yang akan datang.
Ketika dia akan dikubur itu akan ada datang dua malaikat. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan kepada si mayit tentang apa yang telah dia lakukan selama hidup. Awalnya ditanyakan tentang apa? Masalah sholat. Sholat tidak di rumah. Berapa kali sehari semalam? 5 kali. Sholat apa aja? Sholat subuh berapa rakatnya? Subuh apa lagi? Zuhur berapa rakatnya? Habis zuhur berapa rakatnya? Habis asar berapa? Maghrib bisa berapa? Itu amalan itu yang akan pertama kali kita lakukan oleh malam ya. Ada yang sini yang tidak sholat di rumah? Angkat tangan, jujur. Kemudian berikutnya lagi nih, nanti akan ada tahapan-tahapan yang kita alami sebagai manusia ketika hari kiamat itu. Misalnya apa? Ada yaumul ba'ats. Ada yang tahu apa itu arti dari kata yaumul ba'ats? Yang sekarang bertanya satu orang. Yaumul ba'ats, yang tahu apa artinya? Tidak tahu. Hari kebangkitan, siapa yang bangkit? Siapa yang bangkit? Manusia. Terus apa lagi selain yaumul ba'ats? Itu apa lagi? Yaumul mahsyar. Apa arti dari kata yaumul mahsyar? Hari berkumpulnya manusia. Ketika manusia itu sudah hari kiamat kan pertama ditiupkan sangkakala pertama. Manusia itu diwafatkan. Ditiuplah sangkakala kedua. Oleh malaikat apa yang menjadi sangkakala? Israfil. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, manusia itu anak-anak ada mahsyar. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya itu. Berikutnya tahapan apa lagi? Ya. Yang terakhir apa ini kita? Yaumul hisab. Hari berkumpulnya manusia di mana? Di suatu tempat yang sangat luas. Pada saat itu mereka tidak bisa memikirkan apapun kecuali tentang dirinya sendiri. Nah, sekarang Abdul ibu tanya, yang lain tolong dia. Abdul, apa itu yaumul ba'ats, Abdul? Ya, Abdul, yaumul ba'ats apa artinya? Al-Tamis, yaumul ba'ats apa? Yang perempuan ada yang tahu yaumul ba'ats apa artinya? Itu apa yang akan kita alami nanti ketika yaumil akhir. Nah, sekarang kalian siapkan bukunya dulu, kemudian tulis nama ketua kelompok dan anggotanya ya. Karena kita akan berdiskusi tentang kejadian hari akhir. Tadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar supaya nanti memperoleh kehidupan yang lebih baik di yaumil akhir. Setelah ini ibu akan menayangkan 3 video. Kalian melihat video tersebut, kemudian dianalisis. Kemudian kalian diskusikan Al-Tamis. Kalian diskusikan hasil diskusinya, kalian tulis di buku tulis. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan ya. Nanti berpresentasi ke depan nih 2 orang, 1 orang membacakan. Kemudian setelah dibacakan yang lain mendengarkan. Setelah itu yang lain bertanya, mereka akan menjawab dibantu oleh kelompoknya. Paham semua? Ya. Sekarang akan ibu tayangkan video tersebut ya, tolong diperhatikan. Dimulai dari yaumul ba'ats, karena kejadian yang dibahas hari ini ada 3, yaitu yaumul ba'ats, apalagi
Yaumul Mahsyar dan Yaumul Hisab. Diawali dari Yaumul Ba'ats ya. Perhatikan anak-anak semua. Yaumul Ba'ats, seluruh makhluk sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dibangkitkan dari kubur. Suasana mencekam dengan langit gelap dan tanah yang terbelah, membangunkan mereka dari tidur panjang. Orang-orang beriman muncul dengan penuh cahaya, sedangkan bagi mereka yang hidup dalam kemaksiatan, kebangkitan ini menjadi awal penderitaan. Wujud mereka mencerminkan dosa-dosa semasa hidup. Ada yang berwujud seperti binatang, yang lain penuh luka dan penyakit. Di tengah jeritan dan kepanikan, mereka menyadari bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kini setiap langkah mereka hanya membawa ke dalam penderitaan yang lebih dalam tanpa harapan, tanpa jalan kembali. Jadi dari yang tayangan pertama saya sudah paham. Jadi ketika orang itu beriman, apa yang terjadi kepada mereka di hari kebangkitan? Mukanya penuh dengan cahaya. Tapi sebaliknya orang yang tidak beriman, burik. mukanya ada yang Burik. seperti hewan. Mukanya burik. Artinya kita harus Mukanya ya. Bayangkan ya, tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Akan tiba masa ketika manusia yang pertama kali Allah hidupkan hingga manusia terakhir yang Allah matikan akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya semasa hidup. Padang Mahsyar itulah padang lapang tempat di mana setiap makhluk akan berkumpul ketika hari kebangkitan kelak. Lalu seperti apa gambaran padang mahsyar itu sahabat beriman? Dan seperti apa tempat berkumpul manusia setelah kematian itu? Dan inilah ulasan mengenai tempat berkumpulnya manusia setelah kematian versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap berdebat syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Manusia pertama yang dibangkitkan. Manusia pertama yang Allah bangkitkan kelak adalah sang penghulu an-nabiyyah, Nabi Muhammad SAW. Aku adalah penghulu dari seluruh anak Adam di hari kiamat. Aku orang pertama yang dibelah kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Didampingi dua malaikat. Lalu setiap manusia akan didampingi dua malaikat yang bertugas untuk mengiring dan juga menjadi saksi atas segala perbuatannya di dunia. Allah berfirman, setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Quran Surat Qaf ayat 21. Kondisi padang mahsyar. Di padang mahsyar, manusia akan mengalami kondisi yang sangat mencekam dan mengerikan. Setiap insan merasakan ketakutan yang luar biasa. Orang-orang kafir akan menangis, histeris, menyesal karena keingkarannya kepada Allah. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Allah berfirman,
bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Allah berfirman, karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkarinya. Quran Surat Al-An'am ayat 30. Hari ini telah selesai. Ada tugas yang akan kalian kerjakan ya. Benar benar ada 10 soal. Kalian kerjakan anak-anak ya. Jangan berisik. Masih lama. Kembali tanya dia hadir di sana. Pokoknya kalau kelas tersebut menjadi susah. Kamu lihat tadi, dengarkan. Tadi kita telah belajar pendidikan agama Islam dengan tema ketika kehidupan telah berakhir dan subtema kejadian hari akhir, di mana beliau yang akhir itu manusia yang telah wafat akan dibangkitkan kembali dan mengalami beberapa kejadian. Apa yang mereka alami yaitu yang apa tadi yang pertama? Yang membahas, yang kedua, yang memahami, yang ketiga, yang setelah mengalami itu bagaimana yang kalian rasakan hari ini? Untuk persiapan tahun di hari akhir, makanya berusaha menjadi orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Ya, sekarang kalau sudah selesai, tolong asal disiapkan mereka. Bukan seperti tapi masalah